Terima kasih banyak seluruh rekan media yang juga hadir, masyarakat umum semua yang juga tadi berpartisipasi untuk kegiatan MRTJ Excel Talk Show. Perkenalkan, saya Zahra akan membawa acara sore hari ini. Mungkin menjelaskan dulu sedikit gitu ya mengenai apa itu MRTJ Excel. MRTJ Excel adalah program akselerasi startup yang berlangsung selama 6 bulan, di mana 9 startup terpilih telah mendapatkan sesi mentoring dan akses untuk mengeksplor gitu ya ekosistem MRT Jakarta melalui berbagai upaya kolaborasi yang sejalan dengan visi misi dari PT MRT Jakarta. Jadi berkaitan sekali dengan rangkaian program kita hari ini, Building Digital Ecosystem, itu yang berusaha dilakukan oleh MRT Jakarta, yaitu Building Digital Ecosystem. Jadi makanya talk show hari ini kita adakan dengan tema Building Digital Ecosystem, a key to generate innovation in a corporate world gitu. Jadi untuk memberikan insight nih mengenai upaya pembangunan ekosistem digital di MRT, dan mungkin juga akan ada dapat insight-insight dari berbagai speaker kita hari ini. Kita ada 3 speakers di sore hari ini. Selamat datang kepada Pak Rama Mamuaya, CEO dari dailysocial.id. Selamat datang. Lalu kita juga ada Ibu Sofia Ilham Ermayanti dari Head of Customer Engagement Division dari MRT Jakarta. Selamat sore Bu Sofia. Dan juga speakers kita none other than one of our participants dari CEO dari dan co-founder dari mindgame.com, ada Mas Anton Suharyo. Selamat sore. Dan hari ini sesi diskusi hari ini akan dimoderatori oleh Pak Italo Gani sebagai founder and managing partner of Impact2. Setelah diskusi juga nanti akan ada sesi Q&A. Untuk bagi ada yang ingin bertanya di tengah-tengah sesi, silahkan langsung bertanya di chat. Nanti moderator kami yang akan memilih pertanyaan untuk dijawab oleh seluruh peserta dari talk show sore hari ini. Sore hari ini kita mulai dulu dari ada beberapa peserta kami hari ini sudah hadir. Oke, udah ada 39 partisipan pada sore hari ini. Jadi mungkin untuk mewakili Bapak Nikodemus sebagai Division Head of Business Expansion yang hari ini kebetulan berhalangan hadir, kami persilahkan kepada Bapak Johannes De Brito untuk memberikan kata sambutan pada sore hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Thank you, Mbak Sarah. Makasih untuk pembukaannya dari Mbak Sarah. Thank you semuanya juga yang sudah hadir di sini, peserta, baik peserta maupun juga pembicara dan juga moderator yang akan membawakan acara pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya JB Hendra Prakosa Saragi. Saya adalah Project Lead dari MRT Jaksel. Under division dari under division business expansion di MRTJ. Kenapa sih kita bikin MRT Jaksel? Mungkin banyak juga yang join dari sekarang, tidak mengikuti dari MRT Jaksel Talk yang sebelum-sebelumnya. Mungkin saya akan ulang sedikit. Jadi kenapa sih MRT bikin MRT Jaksel, akselerasi bisnis bareng dengan teman-teman startup yang ada di Jakarta dan Jabodetabek pada umumnya. Kita melihat bisnis digital ini adalah salah satu hal yang harus kita kembangkan bersama, khususnya antara korporasi dan juga dengan teman-teman startup gitu. Kita mencoba untuk mengkolaborasikan ini untuk melihat apakah ekosistem MRT yang sudah ada itu bisa kita kembangkan lebih lanjut dan bisa kita komersialisasikan bersama. Nah, itu yang jadi tujuan utama. Makanya kita bikin MRT Jaksel ini di kita mulai dari bulan Maret dan akhirnya kita jalankan dari screening dan akhirnya kita memilih 10 startup dan akhirnya kita bisa jalankan programnya. Kita mulai dari bulan September sampai sekarang. Itu ada dari sekitar 10 startup itu kita mengintegrasikan semua service ataupun produk yang dimiliki oleh startup tersebut untuk kita kembangkan bersama dan mencoba untuk bisa nggak sih produk-produk atau service ini kita integrasikan ke dalam ekosistem MRT dan kita lihat komersialisasinya bisa sampai sejauh apa. Nah, dari 10 startup ini sampai sekarang, sampai di Desember, integrasinya sudah berjalan semua, baik dari integrasi di fisik, di stasiun,
Jadi nanti mungkin dari teman-teman yang hadir di sini ditunggu aja ya di Januari dan Februari 2021 ada hal yang baru nih di stasiun MRT. Jadi ditunggu aja. Itu apa yang sudah kita bikin bareng dengan teman-teman startup itu surprise lah. Itu hal yang menarik nih nanti, experience baru lah untuk semua ridership MRT gitu. Nanti kita akan launch semuanya. Nah, terus integrasi sudah berjalan dan kita lihat sekarang kita sedang lakuin ada marketing. Mungkin kalau ada teman-teman yang melihat di MRT, di media sosialnya MRT mungkin sudah bisa dilihat ada yang marketing dari main game ataupun juga dari Mapit itu sudah naik. Jadi mungkin bisa tahu Mapit itu ngapain ya dengan MRT. Main game itu bikin apa ya dengan MRT itu. Itu nanti mungkin bisa dilihat apa aja yang sudah kita kerjain bareng nih. Nah, komersialisasi itu hal yang utama sih dari MRT Jaksel ini. Jadi kita melihat produk-produk tersebut itu bisa dikembangkan atau enggak, bisa diterima enggak oleh ridership MRT. Nah, itu tujuan utama kita. Karena kita pengen ridership MRT atau penumpang MRT pada saat memakai MRT itu nggak cuma numpang aja, nggak cuma memakai MRT untuk menuju ke tujuannya, tapi ada experience baru ataupun juga ada produk dan service baru nih yang bisa mereka dapatkan dan nggak bisa didapatkan dari tempat lain. Itu sih tujuan utama dari MRT Jaksel. Nah, dari kegiatan MRT Jaksel ini kita lakukan selama 6 bulan. Dan nanti kita akan lakukan demo day rencananya di 11 Februari. Jadi silahkan nanti ikutin aja di media sosialnya MRT, invitation-nya kalau nanti sudah lihat silahkan mendaftar dan nanti bisa join karena demo day dengan kondisi COVID ini kita rencana sih demo day kita bikin secara online gitu. Jadi welcome to join. Nanti bisa lihat juga experience baru yang kita coba untuk berikan nih, kita tawarkan kepada ridership MRT melalui MRT Jaksel bersama dengan teman-teman startup yang kita kerjain bareng. Nah, terus terkait dengan MRT Jaksel Talk, kenapa sih kita bikin talk show seperti ini gitu? Dan ini udah sampai rangkaian yang ke-6. Jadi kita udah lakukan dari dari Oktober sampai sekarang di Desember kita sudah lakukan 6 kali talk show. Nah, kita lakukan ini itu kita pakai untuk mengembangkan insight karena kan yang dinamakan kolaborasi antara korporasi dan startup itu hal yang mungkin bisa dibilang hal yang baru nih. Jadi akselerasinya itu hal yang baru karena MRT membuka ekosistemnya dan startup ini sendiri pun juga masuk ke dalam ekosistem MRT dan mencoba untuk mengembangkan bisnis mereka secara accelerate, secara cepat gitu. Karena waktunya cuma 6 bulan. Nah, insight-insight yang kita coba untuk tampung, yang coba kita dapatkan itu kita coba bikin dengan melakukan MRT Jaksel Talk. Nah, sebelumnya juga yang hadir di sini itu dari mentor kami, dari mentor-mentor MRT Jaksel, ada dari venture capital, ada juga founders dari startup itu sendiri yang sudah memiliki pengalaman di beberapa startup, bisa share juga pengalamannya gimana sih caranya mereka untuk mengembangkan startup. Dan juga dari praktisi-praktisi yang menurut kami itu penting nih kita invite untuk join di dalam MRT Jaksel Talk, sehingga baik dari teman-teman startup yang join di MRT Jaksel, 10 startup tersebut, dan juga mungkin peserta itu bisa mendapatkan insight dan bisa memahami, oh ini loh yang dikerjakan oleh MRT selama ini dengan teman-teman startup. Ini loh yang pengen dituju, ini yang pengen dikembangkan. Ekosistem digital yang pengen dituju tuh ini loh, seperti ini. Jadi kita sih mengharapkan MRT Jaksel Talk ini bisa menjadi bridging. Pemahaman juga kenapa sih MRT sebagai provider transportasi itu mengadakan hal seperti ini. Digitalisasi apa sih yang pengen dikembangkan oleh MRT. Nah, itu yang pengen kita dapatkan sih dengan talkshow ini. Semoga di talkshow yang terakhir ini untuk di 2020 yang ke-6 ini kita bisa mendapatkan insight yang baik, insight yang bisa kita terima juga dan bisa kita kembangkan bareng-bareng nih oleh MRT dan juga oleh startup peserta MRT Jaksel.
Nanti silahkan juga peserta yang hadir di sini kalau ada pertanyaan baik kepada pembicara ataupun ada pertanyaan terkait dengan MRT Jaksel, silahkan. Jadi kita bisa saling sharing, atau mungkin ada beberapa juga yang sudah kemarin mencoba produknya dari Mapit ataupun juga mencoba produknya dari Main Game, mungkin bisa dapat insight juga, mungkin kita bisa dapat masukan juga nih apa aja yang sudah kita bikin itu oke atau enggak. Nah, di sini nanti MRT Jaksel yang ke-6 ini akan dimoderati oleh Pak Italo Gani. Ini adalah salah satu orang yang bareng dengan Pak Niko, our division head, untuk bikin MRT Jaksel. Awal-awalnya ini digawangi oleh Pak Italo dan Pak Niko. Nah, diskusinya sih lebih ke arahnya seperti itu. Akhirnya bisa jadi MRT Jaksel kita bentuk bareng, dan Impacto juga join bareng dengan kita, membantu kami sebagai tenaga ahli untuk ngembangin si MRT Jaksel. Di sini juga ada Pak Rama Mamaya dari Daily Social, itu salah satu juga media partner kami pada saat awal-awal kami bikin MRT Jaksel. Thank you Pak sudah disupport juga dari press release, dan akhirnya kita juga pada saat kita awal-awal kita mencoba menjaring startup itu lumayan challenging, karena kan startup mungkin ngelihat kenapa sih MRT bikin, apa sih yang dipengen oleh MRT. Nah itu juga dibantu juga oleh teman-teman Daily Social, thank you. Di sini juga ada Bu Sofia dari MRT sebagai division head dari Customer Engagement Division. Kami dari Business Expansion dan dari CED itu kita kolaborasi bareng, karena dari divisi CED itu yang fokus untuk bikin marketing ataupun event ataupun kegiatan yang bisa kita kasih ke customer. Jadi kita saling berhubungan erat nih antara Business Expansion dari MRT Jaksel dan juga Customer Engagement Division yang menghandle apps-nya dari MRT gitu. Jadi kita saling bekerja sama, hampir tiap hari kita pasti meeting bareng dengan teman-teman startup juga, kita godok materi marketing gitu. Kita bareng terus nih dengan customer engagement. Dan juga nanti ada Pak Anton Suharyo, itu sebagai CEO Main Game. Itu ada salah satu startup yang kerja sama bareng nih dengan MRT di dalam MRT Jaksel, yang kita mau kembangin gaming di dalam MRT JF, di dalam MRT juga. Jadi harapan kami, ridership MRT itu pada saat mereka datang ke MRT, pada saat mereka masuk ke dalam Ratangga, itu tuh tidak merasakan bosan, dan ada nih, ada gaming yang bisa yang bisa dimainkan di dalam MRT. Harapannya seperti itu. Dan tapi kedepannya kita mau kembangin hal-hal yang baru lagi nih, gitu, bareng dengan teman-teman Main Game. Thank you sudah disupport juga oleh teman-teman Main Game nih sampai detik sekarang. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Thank you untuk ketersediaannya semuanya yang sudah hadir. Semoga kita bisa dapatkan insight yang baik, dan juga kita bisa ngembangin ekosistem digital ini di dalam MRT. Thank you. Silakan Mbak Sarah. Ya, terima kasih Mas JB, Mas Johannes. Ya, selanjutnya kita langsung saja sambut moderator kita pada sore hari ini. Untuk membawakan diskusi sore hari ini, silakan Pak Italo Gani, Founder and Managing Partner dari Impacto, untuk memperkenalkan diri dan memulai saja the conversation and the discussion. Silakan. Selamat sore. Terima kasih Zara. Terima kasih JB atas sambutannya. Ya, emang untuk merefresh apa yang dilakukan oleh MRT Jakarta, menurut saya hal yang sangat menarik, karena kalau kita ngomongin digital transformation atau building startup ecosystem dalam corporate, itu very 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 challenging. Jadi hari ini saya ajak Rama yang sudah sering melakukan itu, dan juga kita ajak dua pelaku. Satu adalah startupnya, satu adalah orang internalnya, yaitu startupnya adalah Anton dan orang internal adalah Mbak Sofi gitu kan, langsung. Jadi let's talk all the behind the scene, the dirty work behind gitu. Gimana sih mensuksesfulkan sebuah digital ecosystem di dalam corporate. Mau nggak mau antara startup sama corporate itu punya karakter yang berbeda. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi untuk bisa menggabungkan ini, saya dan mungkin Rama juga ngelihat banyak sekali susahnya atau ininya.
yang menarik, saya ketemu Niko itu akhir tahun lalu, ya kalau nggak salah quarter 4, terus kita ngobrol banyak. Terus saya selalu respect sama brand MRT Jakarta, karena saya juga tinggal di Cipete. Jadi MRT Jakarta is always saya sebagai consumer tuh, saya ngerasa, wah this brand is really good, servisnya bagus. Saya juga kaget pertama kali, wah bener-bener exceed my expectation gitu kan. Terus ketemu Niko ngobrol, terus emang ada Niko gitu emang mau mengeksplor gimana melakukan meng-increase the level of service dengan MRT dengan kerjasama dengan startup. Itu hal yang menarik sekali karena dari 10 startup yang masuk itu kita awalnya sama Niko, wah kita harus nyari startup yang transportasi, tapi ternyata tidak harus selalu related sama transportasi, karena contoh dalam kasusnya main game, ya di dalam MRT itu ada waktu nunggu gitu kan, mungkin orang bisa main game. Ada juga untuk pasar polis, ada juga Bobo Box yang untuk istirahat, ada juga Map It yang sebenarnya empowering internal business process. Jadi nggak selalu startup itu empower the consumer, tapi juga empower the internal business process dari si corporation sendiri. Kayak ada Sonic Boom, ada Novlux yang membantu mapping consumer segala macam. Nah, saya lihat dari peserta yang hari ini datang, ada yang dari startup. Kalau kalian mau kerjasama MRT, tahun depan akan ada batch selanjutnya, dan MRT dengar-dengar juga akan doing more digital transformation. Dan untuk corporation juga bisa ngobrol sama Mbak Sofia gimana implementasinya, gimana challenge-nya gitu kan. Kemarin saya juga yang menarik sebenarnya buat MRT kemarin waktu hari Rabu saya sempat ngobrol, kita session sebelum ini ngobrol sama Rama, Mbak Sofia sama Anton tuh kita ngobrolnya lumayan heboh. Anton bilang, ya kita startup kecil nggak main-main doang, suddenly bisa kerja sama BUMD yang segitu besar kayak MRT, dan ternyata sukses gitu apa yang lagi mau mereka launchingkan. Dan nanti bulan Februari akan ada demo day, nanti mungkin semoga para peserta partisipan juga bisa ngelihat. So I think to start with mungkin saya silahkan Rama, you want to introduce yourself, but seems lu udah dikenal di mana-mana Ram, jadi jadi nggak perlu introduction lagi. Tapi Rama mungkin ada 1-2 slide ya mau sharing tentang binatang apakah itu digital transformation atau building ecosystem di startup yang sangat susah sekali itu. Yeah, thank you for the introduction, Italo. Enggak lah, gue yakin gue belum segitu terkenalnya, nggak kayak Italo gitu ya, paling nggak. So mungkin buat yang belum kenal, dan gue yakin masih banyak, thank you for having me. Nama saya Rama. Saya CEO dari company namanya Daily Social ID, yaitu sebuah media yang fokusnya ke startup, innovation, teknologi. Tapi baru-baru ini kami meluncurkan sebuah kita sering melakukan research, terutama ya specifically berkaitan dengan corporate innovation yang topik kita hari ini. Something yang kita udah geluti dan we're very passionate about gitu. Kita udah kerja sama beberapa corporate, some of the biggest companies di Indonesia juga, membantu mereka dengan inovasinya mereka, dengan ekosistem buildingnya mereka. Ada beberapa hal yang kita pelajari, yang kami pelajari beberapa tahun terakhir, dan I want to share that today. Oh, sorry. Okay, so mungkin banyak yang bertanya-tanya, ini pertanyaan nomor 1 sih, gitu. Ketika kita ngobrol sama corporate gitu kan, kenapa sih kita butuh innovation ecosystem gitu loh? Maksudnya kita punya resource banyak, kita punya duit banyak, we're a very big company, tim juga pasti nggak kekurangan. Kenapa kita mesti buka ekosistem lagi? Kenapa kita mesti kerja sama-sama startup? Kenapa nggak kita kerjain sendiri aja? I think that's the number one perception ya kalau ngomongin soal corporate innovation. Kenapa kita nggak kerjain sendiri aja gitu kan? So ada beberapa hal yang kita pelajari juga. Yang pertama itu adalah soal kita mesti mencari mutual objective dari yang namanya startup dengan yang namanya corporate. Itu mau kerja sama mau objektif dalam bentuk komersial ataupun social impact atau apapun, pasti ada kesamaannya antara si corporate sama startup. Nah, kenapa mutual objective ini penting? Karena resource distribution-nya pun
juga jauh berbeda. Startup mungkin, mungkin kayak Anton di sini tadi, dia ngomongin timnya kecil gitu ya. Memang mungkin nggak ribuan, mungkin nggak ratusan kayak MRTJ atau BUMN Bank atau apa gitu ya. Tapi mesti diingat bahwa 100% dari timnya startup ini is dedicated to solve one specific particular problem. Selama hidupnya sebuah startup itu kerjanya dia cuma fokus ke satu problem dan itu doang. Dedication, passion-nya itu udah luar biasa, dan ini something yang nggak bisa didapatkan dari yang namanya corporation, karena fokusnya nggak, ya there's no focus gitu loh. Fokusnya ganti-ganti terus, tahun sekali ganti, 2 tahun sekali ganti. Si risk management juga penting, karena yang namanya corporate mungkin terutama yang government owned dan terutama yang udah public juga gitu ya. Kita nggak bisa bikin startup sendiri terus tiba-tiba fail, terus harga saham turun, shareholder marah-marah. Nah, ini risk management yang sekarang banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar, public company, BUMN, BUMD, kerjasama sama startup. Karena kenapa? Startup ini, again, karena timnya kecil, mereka dan agile gitu ya, gesit, dia bisa nanggung resiko jauh lebih tinggi ketimbang yang namanya corporate. Dia bisa eksperimen, kalaupun fail ya udah fail, ganti baru launch a new product atau change the business model. Sesuatu yang nggak bisa dilakukan oleh corporate. Sama yang terakhir yang paling penting adalah capacity building, di mana sebuah tujuan yang sama antara si corporate dan si startup ini bisa enable collective action. Ini yang mungkin jadi luar biasa impact-nya ketimbang dilakukan sendiri oleh si corporate tersebut. Ini kalau based on our experience juga, yang namanya innovation ecosystem itu ada 4 stages ketika kita mau melakukan itu, terutama buat corporate. Yang pertama, define objectives. Kita mesti as a corporate, kita kerjasama sama corporate gitu ya, in daily social dan di as innovate ini, kita bisa ngobrol, kita tentukan dulu objektifnya apa, visinya apa, 2, 3, 4, 5, 10 tahun ke depan. Mesti itu dulu dijelasin. Yang kedua adalah create mapping, stakeholder-nya siapa aja, engage and prioritize, dan keempat adalah launch and execute. Aku mau bahas satu-satu. Yang pertama, ketika kita ngomongin soal objektif, sebelum kita ngomongin objektif, dari sisi corporate, dari sisi organisasinya sendiri, dia mesti lihat internally, gue udah sejauh mana. Apakah gue udah advance sekali, atau masih belum, atau masih takut-takut. Identify all the risk, identify all the challenges, issues-nya apa dari sisi kita internally, sisi perusahaan dan organisasinya itu. Yang kedua, you have to understand dan define apa yang mau kita capai. Key drivers-nya itu apa? Angka yang mau kita capai, yang kalau lebih quantifiable lebih bagus. Maksudnya ada angkanya. Hari kita mau revenue kita naik 10 kali lipat, atau kita mau productivity level kita naik X%, atau apapun itu. Tapi semakin semakin eksplisit angkanya semakin bagus. Dan yang lebih penting lagi adalah mulai bisa tahu apa value yang kita as an organization or as a corporate bisa kita kasih ke komunitas. Apa aset yang kita punya yang berharga. Bisa customer, bisa resource, bisa capital misalnya, atau memang project aja gitu, revenue misalnya. Gitu. We have to identify all of these things. Dan mesti diingat bahwa ekosistemnya ini akan semakin kuat ketika share value-nya itu juga jadi meaningful untuk semua semua anggota dari ekosistem. Langkah yang kedua adalah kita mapping. Ini mungkin 60% dari kerjaannya itu adalah di sini. Karena ini yang mungkin yang paling complicated, paling susah, di mana kita mesti nge-list siapa aja key stakeholders yang selama ini engage sama kita, dan yang selama ini terdampak apapun yang kita lakukan as an organization, gitu, as a company. Bisa ngomongin kampus, bisa ngomongin startup community, bisa ngomongin government pastinya gitu kan, customer, vendor, partner, segala macam. And use your own stakeholders goals. Dari stakeholder itu, goals of risk dan value add apa aja yang dikasih sama mereka ini ke dalam ekosistemnya kita. Setelah kita udah punya shared goals dari stakeholders, biasanya udah ke-detect tuh, oh kita punya ada 1 atau 2 atau 3 goals yang memang kita semua memiliki hal yang sama. To make money misalnya. Biasanya itu goals-nya semua orang is the same. We want to make money. Nah, dengan kesamaan itu, kita punya identifiable share goals, we can move forward jadinya. Yang ketiga is to engage and prioritize. Nah, ini lebih selama proses yang kedua tadi sudah dijalankan dengan baik, stage yang ketiga dan keempat ini akan relatively
easier, not easy tapi easier gitu ya. Di mana kita di station ketiga ini adalah gimana cara kita mulai attract and engage and retain relationship dengan each stakeholder yang tadi kita udah identify di depan. Bentuknya bisa inkubator kayak yang kayak hari ini kita ada di sini gitu kan, accelerator program, hackathon, internal trainings, webinar, atau mungkin yang jauh lebih complicated lagi sampai kita bikin corporate venture capital arm. Mulai definisikan juga short term and long term fokusnya apa aja di list, mana yang mesti kita capai sekarang, mana yang kita bisa push back until later, karena nanti ini akan mempengaruhi juga gimana si corporate ini bisa budgeting the resource. Budget ini bisa bentuknya cash, bisa bentuknya manpower, time, effort, dan segala macam. Sama tahap yang terakhir is to launch, to execute. Gitu. Jadi ini salah satu kenapa kita ada acara hari ini kan is a part of this. Gitu. Kita udah mulai launch, udah mulai measure, udah mulai iterate juga. Gitu. Ini program yang pertama, pastinya nanti akan ada yang kedua, ada yang ketiga, keempat, dan segala macam. Dan makin ke sana akan makin bagus gitu performance-nya, makin engage, makin integrate, lebih baik antara startup-startup yang diinkubasi dengan si MRTJ-nya sendiri. So, tools-nya yang bisa dipakai, Collective Intelligence Management System, segala macam gitu ya. Tapi yang penting adalah you have to be able to measure. Nah, ini yang kenapa pentingnya kita nge-set basic KPI sendiri dari sisi corporate, dari sisi perusahaan, KPI apa yang kita mau capai. Itu sih kurang lebih dari gue. Thank you so much, Italo, dan I look forward for a meaningful discussion. Thank you. Oke. Thank you, Ram. By the way, kalau ada yang mau tanya, langsung tanya. Maksudnya bisa di chat box. Kalau malu-malu bisa private chat juga ke gua atau ke Zara ya. Jadi nggak usah nunggu Q&A. Saya ngelihat di sini udah ada beberapa peserta. Ada Mas Wolga dari Kalbe. Jadi ada corporation. Terus ada Leo juga. Kalau semoga Leo yang benar karena nggak ada last name-nya. Leo adalah Managing Director dari Digibank DBS. Nah, itu salah satu successful startup di dalam DBS yang lumayan besar, Digibank. Terus saya lihat banyak founders, ada banyak founders juga di sini. Jadi kalau ada yang nanya untuk kolaborasi, dan juga saya juga ngeliat ada banyak potential founders juga yang mau join, mau buka startup sendiri, dan saya juga lihat ada dari akademisi Bapak Titah dari Lab Statistik ITB. Kalau mau cari data scientist, dia orangnya, silakan private message sama dia. Dia supplier data scientist gua selama ini. Ya, jadi kalau mau bertanya silakan. Nah, untuk next session, jadi oh ya bener, Leo WhatsApp gua, bener itu Leo gua katanya. Jadi, nah itu bapaknya Digibank ada di sini juga gitu kan. Jadi mau nanya ke Leo juga boleh, pokoknya kita belajar di sini kan. Nah, apa yang Rama rangkum itu benar-benar sangat benar, apalagi dengan pengalamannya dari social, apalagi sekarang udah punya launchpad juga gitu kan. Jadi silakan ngobrol sama Rama juga. Nah, sebenarnya yang paling penting biasanya waktu digital corporation kan ya kayak gua sama Niko mah enak ngebuat konsep gitu kan. Tapi nanti ujung-ujungnya si pengguna, yaitu hari ini saya mengundang Mbak Sofia gitu kan, dari consumer engagement-nya MRT gitu kan. Dan biasanya kita kan sebenarnya waktu kita membawa startup masuk itu kan mau ngasih impact to MRT-nya. Dimana kalau dalam konteksnya Mbak Sofia, impact to the consumer gitu kan. Dan itu biasanya yang akan terjadi ya intinya beliau atau semua divisi di dalam sebuah corporation itu kan pasti juga mikirin oke, impact bisnis gua apa, karena I have a KPI bisnis gitu kan. Bisa aja lu bawa startup kalau nggak ngasih KPI bisnis juga ngapain gitu kan, what's the value in me gitu kan, karena dia punya daily operation. Tapi kalau bisa membuat efisiensi atau membuat sebuah new revenue baru, itu hal yang menjadi hal yang menarik. Makanya hari ini saya ngundang. Yang menarik dari Mbak Sofia ini juga interestingly beliau dulu pengalamannya pernah di startup, pernah di telco, jadi juga sudah punya banyak pengalaman di startup ekosistem, jadi sangat membantu di dalam MRT. Mungkin Mbak Sofia, can you introduce yourself sebelum saya mulai pertanyaan-pertanyaan ke Mbak Sofia? Oke.
Thank you, Italo. Halo semuanya, selamat sore Bapak dan Ibu. Mungkin perkenalan dulu ya. Jadi saya Sofi, saya baru join di MRT sekitar pertengahan Agustus, jadi baru 4 bulan nih di MRT gitu ya. Sebelumnya saya lama di telco, di one of big telco di Indonesia. Kemudian saya join salah satu, saya mau coba tadinya nih, saya cobalah startup ya. Saya join Hook as a video streaming. Kemudian akhirnya saya join MRT baru di Agustus kemarin gitu, sebagai Head of Customer Engagement. Jadi sebenarnya objektif dari customer engagement itu sendiri kalau lihat dari KPI saya itu lebih kepada bagaimana caranya kita untuk menaikkan jumlah dari ridership. Jadi orang yang tap in dan tap out untuk MRT itu sendiri gitu ya, atau yang menaiki MRT itu sendiri. Nah, itu adalah main dari KPI atau objektif dari fungsi customer engagement. Nah, pada saat saya masuk gitu kan, kita udah tahu lah ini bahwa pandemi ya, di mana transportasi sudah pasti merupakan suatu sektor bisnis yang sangat berdampak terhadap pandemi ini gitu ya. Jadi awalnya MRT itu ada di level 86.000, bahkan waktu tahun lalu sampai lagi viral-viralnya itu bisa 100.000 orang yang tap in tap out on the daily basis gitu ya. Akhirnya dia turun sampai terjun ke angka 2.000. Kemudian 4.000, jadi benar-benar terpuruk banget di Maret itu. Kemudian akhirnya lama-lama semua protokol COVID mulai diterapkan dan sepertinya masyarakat mulai adjust terhadap situasi baru yang ada. Nah, sekarang kita sudah ada di level sekitar weekdays itu sekitar 20.000 atau weekend mungkin sekitar 12.000, 9.000 gitu ya. Nah dari kita tentu berpikir nih, oke, gimana sih selain dari protokol COVID, kita memang mensosialisasikan nih, nggak perlu takut kok naik MRT, kita sudah punya nih protokol COVID-nya segala macam, jadi nothing to worry gitu untuk menaiki MRT gitu ya. Tapi di lain pihak, kita memang sedang mempunyai plan, mungkin tadi JB sudah sempat mention sedikit gitu ya, gimana bahwa kita itu tidak hanya memberikan atau MRT ini tidak hanya kalau saya boleh bilang quote unquote adalah dumb transport, tapi kita mau menjadikan dia adalah digital lifestyle also gitu ya. Nah, dari situ karena kita melihat bahwa kebutuhan ke arah sana dengan adanya pandemi ini, kemudian di mana digital factor itu sangat merubah masyarakat Indonesia saat ini gitu ya. Ibaratnya dulu masih 2.0, sekarang tiba-tiba langsung jadi 4.0 gitu ya. Kita merasa bahwa we need to go there also gitu. Gimana caranya gitu. Nah, kita lagi berpikir-pikir juga tuh pas pada saat itu. Saya bilang ke tim saya challenge tim saya, kalian punya 86.000, sekarang jatuhnya cuma 20.000. Saya mau panggil 60.000 lainnya seperti apa caranya gitu ya. Karena kalau mindset saya kan kalau di telco tuh gampang karena kita bisa melakukan targeted dan all the database is there gitu, MSISDN, ID segala macam gitu ya. Nah ini ternyata kita nggak ada Bu, kita nggak bisa nih Bu manggil 60.000-nya. Wah gimana ya, sedangkan kita perlu bilang ke 60.000 itu walaupun kalian mungkin sekarang WFH, one day kalian pingin pergi, MRT itu udah safe banget kok gitu loh. Nah, akhirnya kita berpikir, di satu pihak tadi ada pilar konsiderasi digital needs. Di satu pihak lagi ada konsiderasi bahwa kita punya tools nih untuk kita harus punya tools untuk ID sebagai pelanggan itu. Karena kalau saya lihat di sistem itu adanya cuma nomor. Karena ini kan bisnis transportasi itu kayak card based bisnis ya. Jadi yang ada di database itu hanya MJ 1000. Saya nggak bisa MJ 1000 itu sebenarnya profilingnya sesuai dengan profilingnya siapa. Saya mau targetinnya ke siapa gitu. Nah kita nggak punya tools itu. Nah berdasarkan dua hal ini, akhirnya ya sudah oke deh kalau kayak gitu kita coba aja benahi aplikasi di mana aplikasi itu akan kita jadikan sebagai ID dari user.
Jadi kedepannya kita ingin Grab sebenarnya ada dua tujuan dari aplikasi tersebut, yaitu pertama kita bisa mempunyai ID dari setiap user yang menjadi penumpang MRT, dan juga kita dapat memberikan flavor dari digital lifestyle melalui aplikasi itu sendiri. Jadi yang kita lakukan adalah kita melakukan improvement dari aplikasi yang ada, karena memang aplikasi ini awalnya di setup dia hanya untuk melakukan pembayaran melalui QR. Jadi memang itu adalah tujuan utama dibuatnya aplikasi sebelumnya gitu ya. Nah, karena kita berpikir ini harus kita improve sehingga engagement terhadap aplikasi itu sendiri akan menjadi tinggi nantinya gitu. Makanya kita improve lah di situ, di mana kita masukkan juga berbagai flavor dari digital gitu ya. Jadi kita bermain di situ ada point of interest, kemudian semacam promotion, kemudian nantinya juga ada beberapa gamification. Nah, salah satunya yang kemarin kita coba gamification adalah tentunya dengan main game. Dan kedepannya saya berharap setelah aplikasi ini memang improve dan kita sudah selesai proses improvementnya, tentunya akan semakin mudah bagi startup atau bagi partners, our partners, untuk bisa atau join mengenrich dari aplikasi itu sendiri, yang diharapkan nantinya engagement orang terhadap aplikasi tersebut akan cukup tinggi. Nah, itu adalah mungkin salah satu yang kita saat ini sedang lakukan. Sebenarnya kalau kita berbicara beberapa ekosistem lainnya adalah big data, for example, gitu ya. Karena di MRT kita juga sedang mencoba membangun hal itu as a part of our digital transformation ladder gitu ya. Nah, ini tentunya diharapkan juga bagaimana caranya mungkin dari startup ESL program bisa turut membantu terkait dengan hal tersebut. Itu mungkin Italo. Oke, thank you Sophie. Ya, ini menarik sekali. Satu hal yang menarik, saya ingat sih waktu pertama kali ketemu. Ini untuk para startup, bayangin MRT itu punya 100.000 rider sehari ya. Dan MRT itu ridernya adalah orang-orang Sudirman. Jadi very segmented, orang-orang yang di Sudirman. Karena jalur MRT itu kan dari Bundaran HI sampai Lebak Bulus. Jadi ini very segmented, social economic statusnya tinggi, eksekutif, pekerja gitu kan. Jadi udah segmented banget. Jadi yang menarik waktu saya awal-awal ngobrol sama Niko itu adalah emang konsumernya MRT udah segmented banget. Jadi kalau startup mau kerjasama, kalau cari targeting media atau apa, ya inilah yang paling menarik. Karena tentunya pengguna MRT udah beda ya social statusnya. Jadi emang segmennya sudah tersegmen sangat-sangat baik sehingga startup yang kerjasama sangat baik. Dan kemarin emang dari segitu banyak applicant kita actually melakukan kurasi bersama para head di dalam divisi-divisi di MRT untuk milih mana yang cocok. Yang sekarang ada event yang menarik, ada ngomongin startup carbon footprint trading, offset, ada waste to energy. Jadi saya ingatkan lagi, itu ada startup yang bergerak untuk ke consumer, ada startup juga yang membantu internal MRT gitu kan. Nah, di sini saya lihat banyak yang datang, ini kayaknya fansnya Rama datang nih, ada Aryawan, CTO-nya Dimo, ada Rizky Suluh, nih semua dedengkot digital pada masuk, dan Aryawan udah gua boleh tanya, silakan tanya. Aryawan sudah gue paksa tanya karena dia takut gue tanya. Nah, itu Mbak ada pertanyaan. Kita jawab dulu ya. Untuk aplikasi MRT yang sekarang, apakah ada rencana untuk digabungkan dengan aplikasi Jaklingko? Nah, itu gimana tuh Mbak? Oke. Untuk saat ini tentunya karena kita Jaklingko akan sepertinya plannya adalah di pertengahan atau kuartal 3 2021. Nah, tentunya nanti untuk saat itu tersebut kita akan tetap memanfaatkan aplikasi yang sudah kita develop, dan kita juga ingin memperbagus dan juga menambah MAU dari user yang menggunakan sendiri. Tapi tentunya pada saat memang Jaklingko itu nanti sudah memang
terjadi dengan suatu pola bisnis yang memang sudah disepakati oleh pihak-pihak terkait, tentunya nanti hal itu di possibility untuk dilakukan bisa saja gitu. Jadi saya rasa ini kan Jaklingko lebih kepada integrasi antar moda yang end to end ya. Tentunya dengan Jaklingko itu memang nantinya diharapkan juga bahwa akan menaikkan ridership dari MRT itu sendiri. Nah, mengenai integrasi tersebut saya rasa sih bisa saja dimungkinkan sih Pak Aryawan. Ya, Pak Aryawan ini CTO terkenal, dia nyari project kayaknya. Oke. Tapi dia banyak develop banyak tools lah, cashback, perlu dikerjasamakan. Apalagi Aryawan, kantor lu apa gedung apa itu stasiun terujung dari MRT itu. Jadi sebenarnya you are yang paling ujung setelah gedungnya kantornya MRT itu gedung apa saya lupa, Sinarmas Land kalau nggak salah ya. Nah, kantornya dia di situ, jadi emang cocok gitu ya. Nah, mungkin sekarang lanjut ke, kalau ada pertanyaan silakan tanya, boleh tanya, bebas, pertanyaan ke siapa aja ya. Mungkin satu pertanyaan ke nanti sebelum masuk ke Anton ya, ke Mbak Sofia sama Rama ya. Sebenarnya, when do you think a corporation itu need to do the collaboration gitu? Stage-nya di mana do you feel that you need to do collaboration with startup kali? Mungkin bisa Rama dulu kali. Sure. Kalau ngomongin corporate sama startup ini is a bit apa ya? Kita tadi mungkin tahu juga udah sempat cerita bahwa ini sebenarnya nggak yang baru-baru banget, tapi it's actually nggak yang udah puluhan tahun juga gitu ya. Udah sexy word, very sexy word ya itu. Exactly. Dan nggak cuma di Indonesia, it's a global phenomenon juga gitu loh. Maksudnya Indonesia kan biasanya kalau soal kayak gini-gini agak telat ya. Tapi actually sekarang ini di luar sana pun juga lagi rame banget yang namanya corporate connecting sama startup. Dan kalau ditanya case study-nya yang udah super successful masih sedikit sekali gitu ya. Dan memang belum ada framework yang apa istilahnya yang generik yang bisa dipakai semua corporate. Lalu ikutin framework ini aja gitu, saya memang belum ada. Tapi kriteria utamanya memang mesti punya kesamaan goals ya, tadi itu yang shared goals itu yang gue bilang tadi itu. Dan kalau di Indo memang kayaknya semua karena ada di stage yang ini, jadi shared goals-nya kebanyakan masih sama sih, which is money gitu loh, sama-sama nyari duit gitu loh. Company dari sisi corporate they need to serve their current customer yang mereka udah punya sekarang. Dari sisi startup-nya mereka butuh tap in ke nasabah atau customer-nya dari corporate ini. So it's quite beneficial for both, dan it's very exciting sih, to be very honest with you. Kalau ngelihat sekarang kayaknya every week itu ada aja gitu corporate startup strategic partnership atau apapun gitulah, entah yang lagi rajin itu sekarang BRI ya. Kalau ini juga BRI Ventures tuh lagi invest kemana-mana juga, Mandiri Capital juga invest kemana-mana, MRT juga lagi bikin ini gitu kan. So I think it's the way of the future juga, dan akhirnya dari sisi corporate udah mulai sadar, mereka nggak mau ngulangin kesalahan yang sama yang mungkin awal tahun 2000 ketika semua corporate tiba-tiba bikin startup-nya sendiri gitu ya. Oh, retail e-commerce nggak usah kerja sama startup, kita bikin sendiri aja, dan fail horribly juga gitu kan. Yeah. So ya kayaknya sekarang udah mulai the age of collaboration udah mulai kelihatan dengan lebih konkret sih. Ya, yang Kak Rama bilang sih, founder emang sharp fokus, agak udah good funded by VC. What they need actually satu wadah kayak dalam MRT, ada 100.000 konsumer tiap hari, dan segmen itu kan menarik gitu kan. Jadi itu yang menarik. Jadi dari sisi VC juga, dari sisi startup juga menarik untuk masuk. Mungkin untuk Mbak Sofi ya, waktu ngelakuin kayak gini, apalagi pernah di startup gitu kan. Terus saya juga kemarin denger, sorry ya Anton ya, gua push ya Anton ya, gitu kan. Kan itu pasti itu ada proses calibration gitu kan antara startup dengan itu. Mungkin merasanya gimana sih kerja sama startup itu? Mungkin dari di-push-nya kayak gimana kemarin? Cerita dong behind the scene-nya si Anton di-push tuh gue pengen tahu. Berat sih di orang kalau di-push-push itu, agak gede orangnya.
Jadi sih menurut saya makanya saya suka banget kerjasama dengan startup ya. Dari waktu di Indosat juga hal itu juga yang menjadi as part of my role gitu ya. Gimana caranya membuat benefit yang bisa diberikan oleh suatu startup itu gabung di dalam deliver program yang ada dari corporate gitu. Cuman memang saya tahu persis kan kalau startup tuh maunya, nanti Pak Anton marah nih, maunya tuh perfect. Maunya perfect, misalnya oh ya langsung 3 game atau berapa game gitu ya. Nah di satu pihak as a korporasi itu dia tentunya mempunyai suatu standar di mana hal yang komplain yang masih bisa di allow atau acceptable complaints lah gitu ya. Nah itu yang juga kita harus jaga juga kan. Makanya kemarin saya juga push nih, pertama adalah kalau bagi saya sendiri, let's do this first gitu. Kita lihat nggak usah banyak-banyak, just one game first, and then gimana sih sebenarnya journey-nya, mulai dari dia klik di apps itu gimana, kemudian sampai akhirnya dia masuk ke leaderboard itu seperti apa, kemudian pemenangnya seperti apa. Jadi kita lihat journey-nya dulu dan kita lihat kemudian how this campaign is attract the market gitu. And after that one kita bisa improve apa yang perlu kita improve berikutnya, dan juga kita mungkin bisa tambahkan lagi games yang lain gitu ya. Nah dari situ sih kemarin yang memang saya agak sedikit push the good one first, yang games yang memang benar-benar attract the users, karena itu nge-boom pertama kali ke shouting ke market itu perlu gitu. Nah kemudian karena biar orang, kalau gamesnya biasa-biasa aja tentunya orang berpikir gini-gini doang nih MRT. Jadi sometimes kalau saya tuh believe sometimes kalau first impression itu udah nggak bagus tuh kadang-kadang orang Indonesia biasanya kebanyakan dia nggak akan buka lagi gitu. Nah jadinya ya udah oke, nanti dari sisi saya bisa support apa terkait rewards atau apa semacam itu. Itu sih kemarin. Jadi memang agak cukup sedikit saya push di situ, dan journey saya selalu believe bahwa orang Indonesia itu tidak mau too many clicks. Jadi dia maunya gampang dan dia mendapatkan hasil yang cepat itu. Jadi itu lesson learn lah dari dulu. Jadinya itu yang coba saya push, journey-nya buat simply mungkin. Itu sih. Oke, thank you Mbak Sofi. Ya sebenarnya menarik sih. Sebenarnya orang-orang senior kayak Mbak Sofi yang pernah di Indosat, sekarang di MRT. Sebenarnya yang paling tahu konsumernya kan Anda ya Mbak ya. Jadi startup itu akan dengerin gitu kan. Kita kan bisa berasumsi, kita bisa iterate, tapi emang kita perlu informasi. Saya juga merasa saya banyak sekali dibantu sama orang-orang senior dari brand gitu kayak Unilever, Nabati yang di lapangan. Kalau ngomongin sekarang kayak warung itu lagi heboh kan. Tapi emang informasi dari lapangan orang Nabati segala macam itu menarik. Jadi sebenarnya yang tahu emang brand gitu. Makanya saya juga ngelihat sebenarnya yang menarik dari konsep kerjasama startup sama corporation itu konsep yang sebenarnya harus kita membuat sustainability gitu kan. Jadi jangan sampai startup merusak marketnya corporate atau corporate menahan startup untuk kerjasama gitu. Karena challenge-nya kalau kita mau sustainable ini jangan sampai saling beradu tapi saling berkolaborate. Itu yang emang menariknya di situ gitu kan. Nah, ini pertanyaan, ini bagus, ini mau kerjasama, bukan nanya lu mau kerjasama. Ram, ada yang mau kerjasama Map ID itu. Nah, mungkin sebelum saya sebenarnya kan tadi udah kita ngomongin Anton. Mungkin ada Anton, CEO dari dan founder dari Mind Game. Can you introduce yourself dan nanti boleh dikasih ada teaser video apa yang dikerjain antara Mind Game sama MRT Jakarta. Mungkin first-nya Anton, can you introduce yourself? Halo semuanya, salam sejahtera, salam sehat. Nama saya Anton. Terima kasih untuk kesempatannya nih bareng-bareng sama orang-orang keren di sini, baik speaker maupun orang yang mendengarkan ya. Saya berkecimpung di dunia game udah sekitar 10 sampai 11 tahun.
bikin aplikasi dari tadinya belum ada Google Play ya, jadi belum ada Android sama sekali. Waktu itu saya ingat Mas Rama adalah reviewer pertama kami di Daily Social. Waktu itu Touch10, perusahaan kayak saya membuat game. Dan waktu itu memang Indonesia kan masih didominasi sama BlackBerry. Jadi waktu kita bikin game buat iPhone, ya wajar saja Daily Social mempertanyakan apakah kita akan membuat game untuk BlackBerry. Tapi long story short, bikin game di iPhone, lalu setelah itu juga Google Play, over 50 over titles, 80 million downloads later di dunia aplikasi akhirnya, dan beberapa reward ya, reward dari Google Play, Game of the Year, Game of the Year, Developer of the Year dan lain-lain. Akhirnya dari pelajaran itu barulah kami membangun satu produk, namanya satu perusahaan yang namanya mindgame.com ini. Nah, mindgame.com ini adalah kita lihat bahwa eranya aplikasi itu membuat game untuk satu aplikasi itu sudah mulai kurang diminati, karena bayangkan kita compete sama beberapa super apps yang sudah tidak bisa di-uninstall sama orang karena dipakai setiap hari, setiap detik, setiap jamnya di handphone kita ini. Dan jadinya kalau kita membuat sebuah game dalam bentuk aplikasi, kita akhirnya harus mengemis-ngemis untuk orang, ayo dong download. Sedangkan era kolaborasi seperti ini seharusnya dibuat simple. Jadi kita membuat dalam bentuk HTML5 yang mudah diintegrasi dengan apps-apps, contohnya seperti MRTJ. Dan beruntung sekali bisa bekerja sama dengan MRT yang sekarang juga sistemnya sudah bukan hanya menggunakan beli tiket gitu ya, tapi semua tiket-tiket one way pun sekarang harus pakai apps MRT untuk membelinya, ya betul ya Ibu Sofia ya. Jadinya pengguna riders itu mau nggak mau memang harus download aplikasinya, dan ini adalah gateway untuk kita. Jadi awal kerjasamanya pun kami pastinya bertanya-tanya, banyak orang juga nanya apa sih hubungannya MRT sama game gitu. Tapi pengalaman saya waktu sekolah di Singapura, sekolah di Jepang gitu ya, bahwa orang-orang kalau naik kereta yang dilakukan, of course mereka bisa ngobrol sama teman, bisa tidur, bisa baca buku. Tapi yang paling mereka konsumsi biasanya adalah either baca buku atau main game secara digital. Jadi dari sana aja saya udah pikir, wah ini keren banget kalau kami bisa dari main game, kasarnya riders naik dari stasiun A, lalu dia main game, setelah scan sesuatu dia main game, lalu dia menangkan sesuatu di stasiun B, dia turun, dia bisa ambil hadiahnya. Jadi sesimpel itu, cuman of course ya, nanti kita behind the story, ide yang sesimpel itu sama Omdo dan sama eksekusi itu beda lagi. Jadi execution is everything, dan kita ngomongnya gampang ya, ini itu, dan nanti di video juga bisa lihat mungkin cuma gini doang, tapi behind the scene-nya itu mengintegrasi antara sistem kita dan sistem MRT juga perlu melalui beberapa divisi, dan itu saya yakin tidak mudah, banyak approval dan lain-lain, tapi we managed to did it. We sekarang very proud, kita 14 hari running sudah ada 10.000 lebih game played, dan conversion rate dari pengguna MRT app sendiri ke orang yang main itu well beyond 7 to 10% daripada itu. Jadi terima kasih tim Ibu Sofia, tim MRT yang bekerja dengan sabar ya, mendidik kami, membuat kami lebih mawas diri ya untuk KPI dan numbers yang harus kita kejar. Dan itu sangat amat menyenangkan bagi startup owner. Oke, thank you Anton. Nah, mungkin supaya audiens juga lihat, ada teaser video kan. Nanti yang akan boleh tolong di play. Zara, siapa yang akan nge-play videonya, bisa nggak ya? Supaya audiens, oke nih. Oke. Maaf nih nggak ada musiknya. Tinggal kita nyanyi aja. Mungkin bisa terangin dikit, Ton? Ya, jadi kalau dibuka aplikasi MRTJ-nya ini memang sudah mengalami perombakan, lalu tanpa keluar dari aplikasinya sendiri, rider bisa langsung choose to play, dan misalnya setelah play ini, kita lihat gamenya kayak rider
dari developer lokal Gambir Studio. Ini mungkin nanti juga kita akan coba didiamin dulu supaya game over ya. Jadi gamenya bisa bermacam-macam dan memang tadi Bu Sofia bilang pilih satu yang menurut kita best seller ya, kita pilih nih game Kickslider namanya. Ya, tunggu waktu sebentar. Jadi setelah orang main, skor dia 75 misalnya, lalu waktu habis, game over, nah kita langsung dapat masuk ke leaderboard ini gitu ya. Ya, jadi dan pihak MRT pun sudah sangat amat very generous. Kita riders diberikan hadiah seperti kartu MRT-nya, lalu juga voucher MAP ya untuk minggu pertama. Terima kasih banyak untuk itu dan partisipasinya juga lumayan dan udah ada 10 pemenang yang sudah di-announce juga. Jadi it's a fun little experiment dan menunjukkan very encouraging numbers karena 10.000 gameplay dengan 7-10% conversion rate dari orang yang menggunakan MRT apps-nya sendiri. Ya, apalagi nanti kalau kita jor-joran lagi dengan pemberitahuan dan game-game dan hadiah-hadiah yang lebih bagus, lebih menarik ya, lebih menarik lagi, nggak kalah menarik bahasanya. Itu pasti akan attract more crowds dan bagusnya juga adalah nggak perlu semua orang yang hanya berada di stasiun yang main, tapi yang di rumah pun atau apa bisa main, tapi nanti mereka mungkin kolek hadiahnya harus di kantor MRT dan lain-lain. Jadi seperti itu. Oke, thank you Anton. Looking for game launching dan juga more interesting game yang lebih interaktif. Mungkin kayak tadi kan dari ide yang gede kan, terus ternyata implementasi small dulu, nanti lama-lama akan lebih menarik, lebih O2O lagi lah gitu kan. Betul. Nah, Anton ini main game ini juga yang nge-develop game di dalam Gojek dan juga buka apa kalau nggak salah, benar? Ya, betul sekali. Ya. So I think udah menarik, tapi this is game-nya nggak sama startup, tapi game-nya sama corporation gitu kan. Ya. Nah, mungkin ini ada pertanyaan dari Pak Titah dari ITB ya. Mungkin Matrix Up, mungkin saya tweak dikit pertanyaannya. Ini mungkin untuk Rama dengan Mbak Sofi gitu ya. Matrix apa sih yang dimonitor dan ingin dimaksimalkan dari aplikasi MRT kaitan dengan engagement tadi dan juga mungkin dengan startup tadi. Mungkin sama Rama kan selalu kalau ketemu corporation gitu kan. Karena kalau kita ngebuat something juga nggak langsung impact gitu kan. Nah, mungkin pertama sama Rama dulu. Gimana tuh Ram nerangin ke corporation, apalagi kan kayak Mbak Sofi itu kan pasti harus report ke CFO gitu kan, emang lo kerja sama ini naikin revenue berapa gitu kan, padahal ini kan satu eksplorasi. Nah itu gimana sih Ram pengalaman tuh banyak kerja sama banyak corporation nerangin itu selalu pertanyaannya agak sulit tuh. Iya benar sih, dan ini semua balik lagi ke corporate-nya sendiri. Dari menjawab pertanyaan dari Tita ini ya basically dari MRT-nya sendiri objektifnya apa, itu kan yang based on numerous factors yang mereka memutuskan gue mau engagement misalnya. Kalau dalam hal ini sih kayaknya lebih make sense kalau engagement ya, artinya mereka punya experience yang bagus, tujuannya bikin hiburan di dalam aplikasi itu adalah mengajak orang buat download aplikasinya dan pakai, meskipun tujuannya kind of entertainment, bukan yang primary, tapi it's good for engagement dan nantinya itu bisa jadi channel komunikasi yang bagus antara MRT sama si penumpangnya sama ridersnya gitu. Dan ini mungkin meskipun kayak hooknya gitu loh, jadi yang kaitnya sekarang dari sisi game, tapi besok kita bisa ngasih commerce misalnya, atau kita bisa beli kopi misalnya, dan nanti di stasiun yang tujuan kita, begitu kita turun kopinya udah jadi, kita tinggal ambil pakai cashless payment segala macam. Nah itu there's so many possibilities sebenarnya ini mau dibuat kemana gitu ya when it comes to engagement. Tapi itu kan one of the things yang interesting banget sebenarnya dari MRT ini adalah it's not just a digital presence, tapi ada offline-nya, ada station MRT-nya kan gitu. Jadi again the possibility juga bisa banyak banget, bisa buat advertising, bisa buat entertainment, bisa buat e-commerce, bisa kita bisa beli barang, for example kita beli barang di one of the marketplace misalnya, tapi barang itu diantar ke stasiun MRT kita yang terdekat, jadi nanti kita pulang kantor nyampe stasiun MRT tinggal ambil, for example. I mean, orang mungkin kalau di depan ngeliatnya kayak buat apa kerja sama e-commerce, but it's actually possibility-nya
it can be banyak banget gitu loh yang bisa dikerjain bareng. Oke. Nah, berarti pertanyaan saya ke Mbak Sofi, sebenarnya kan waktu Nico come up with this idea, terus come to you, perasaannya, aduh nambahin kerjaan aja, gue udah sibuk gitu. Emang mau naikin revenue engagement gue berapa persen kan? Tipikalnya kan kayak gitu biasanya kan. Tapi kalau gue lihat, lu nge-push Anton, so you actually put ownership juga nih, tandanya serius gitu. Malahan kita tuh suka di-push tandanya, oh ini serius nih corporation. Kalau kita dicuekin gitu kan, nggak di-push, malahan kita, wah ini kayaknya keren-kerenan aja, latah punya project gitu, tapi nggak. Nah, what's your first reaction? And tadi kalau balik ke pertanyaan, apa sih metrik yang diharapkan dengan kerja sama startup seperti ini sih? Sebenarnya waktu awal pertama Niko kasih konsep ide ini, saya juga agak surprise. Maksud saya saya nggak terlalu berpikir, nggak terlalu expect gitu. Oh, ternyata BUMD udah mulai juga masuk ke dalam suatu acceleration program ya, udah seperti ini gitu. Makanya terus Niko terangin banyak segala macam background-nya. Oh, this is interesting gitu. Saya pikir karena saya selalu believe kalau kita mau catch up dengan market itu nggak mungkin dengan in-house development gitu. Jadi sedangkan requirements atau needs-nya dari penumpang itu ada-ada aja tiap hari, maunya tuh ada-ada aja, atau mereka lebih tahu duluan. Kadang-kadang korporasi itu justru di belakang, kita baru tahu oh ternyata mereka butuh ini ya gitu, oh mereka butuh ini. Nah mereka tuh lebih cepat biasanya market itu berjalan sesuai dengan perkembangan internet saat ini gitu ya, digital saat ini. Makanya saya bilang sama Niko, wah saya happy banget karena I did this before gitu. Jadi ya udah ayo kita kerjain yuk, kita lihat how this is going to work in MRT gitu. Ya udah oke, boleh. Makanya begitu ada beberapa diskusi dengan program startupnya gitu ya, itu exciting banget sih bagi saya karena dan bahkan saya terjun sendiri gitu. Saya ingin dengerin sendiri sebenarnya brief dari setiap produk yang ada tuh seperti apa gitu. Karena tadi mungkin yang dibilang Rama ya, memang matriksnya itu adalah ya kita ingin ini akan menghasilkan suatu engagement yang sustain gitu. Jadi nggak hanya one time shot and then udah naik terus nanti dia turun lagi, dia nggak akan gitu. Jadi kita pingin tuh orang tuh tahu ternyata kalau MRT itu nggak hanya cuman transportation loh, dia ngasih berbagai macam experience loh gitu. Nah itu walaupun saya di rumah, saya pakai kok kadang-kadang aplikasi MRT untuk melihat ini atau melihat apa, atau misalnya main game apa gitu ya segala macam. Nah saya pengen user itu calon penumpang maupun existing penumpang dia merasa oh ternyata MRT itu ada kok di hidup gue selama gue ada dimanapun walaupun gue nggak naik MRT gitu, ibaratnya kayak gitu. Nah jadi makanya oke, ya udah kita lakukan semua itu. Tentunya harapannya ya tadi itu bahwa dia akan mindset dia bahwa MRT itu selalu ada, itu ada di masing-masing diri setiap penumpang atau calon penumpang. Jadi once nanti everything keadaan sudah menjadi lebih baik dan mereka ingin bertransportasi, tentunya harapannya adalah dengan mindset tersebut akan tercipta sendirinya. Jadi di alam bawah sadarnya, oh ya udah, saya mau ke Sudirman naik MRT aja, gitu loh. Jadi itu yang flavor seperti itu yang kita coba berikan ke penumpang. Jadi walaupun saat ini kita tidak bisa bertatap muka dengan mereka, gitu ya, atau mereka belum bisa datang ke stasiun, gitu. Tapi MRT itu hadir dimanapun mereka berada. Itu jadi kita mau menciptakan mindset seperti itu. Ini menarik sih. Tadi ini mungkin follow up dari Mbak Sofia. I think brought a very interesting point. Yang namanya ini kan open innovation kan. Artinya bukan top down gitu, bukan direktur dari MRT-nya bikin kita bikin ini gitu. Enggak, dia open. Dan salah satunya ini ya kita kerja sama-sama startup, kita kerja sama-sama banyak orang gitu ya, multiple stakeholder juga yang minimal mendekatkan diri perusahaan ini ke customer-nya. Karena again kadang-kadang perusahaan juga nggak tahu sebenarnya customer itu maunya apa, tapi dengan open innovation, at least you can get a sense gitu loh. Kita coba launching game, kita coba launching apa, dan lihat mana yang jalan, mana yang orang suka. Once kita udah tahu, let's double down on that gitu loh. Langsung main game.com diakuisisi misalnya MRTJ gitu.
Iya, Amin. benar. Amin. Benar tuh Pak Rama. Jadi makanya saya bilang sama Pak Anton, satu game dulu aja kita lihat seperti apa gitu. Nanti after that kita bisa berbicara lebih besar gitu. Karena kalau kita berbicaranya justru yang idealnya dulu, sometimes pengalaman saya kadang-kadang suka jadinya malah tidak tercapai tujuannya gitu. Ya. Kalau beneran dibeli, jangan lupa traktir saya makan ya, Ton. Tenang aja, bro. Asik. Nanti ada di berita pembicaraan antara Daily Social MRT dan main game Daily Social. Oke, terus mungkin ini pertanyaan saya sih, Mbak Sofi kan, you have a very interesting background dari telco, startup, jadi you know already, ya maksudnya telco kan very tech company gitu kan, tapi kadang kita suka bertemu sama stakeholder, tapi menurut saya sih, saya juga kagum sih sama tim MRT itu, timnya profesional banget dari banyak company gitu ya. Jadi as a BUMD itu quite advanced gitu. Tapi kan banyak company-company yang mungkin orangnya udah lama di sana gitu. Apalagi MRT kan walaupun MRT secara PT udah lama tapi launching service-nya baru 1 tahun terakhir. Jadi timnya lumayan fresh gitu kan. Sebenarnya kalau kasih tips sebagai orang dalam gitu, kalau kita mau introduce startup ke stakeholder yang mungkin belum lama, belum begitu open, kira-kira ada tipsnya nggak sih untuk startup? Mungkin kan sometimes karena kan kalau menurut saya tuh mungkin isu yang ada di korporasi adalah lebih kepada sebenarnya apa sih yang bisa dikontribusi oleh si startup ini ke saya, kenapa saya harus bantuin sih, KPI apa sih yang KPI saya apa yang bisa mereka bantu sih. Nah, lebih ke arah pertanyaan seperti itu kan. Kemudian kalau misalnya dulu di Indosat malah lebih banyak lagi, misalnya journey-nya tuh nanti akan merusak journey yang existing nggak sih, seperti apa yang kayak gitu ya. Nah, jadi menurut saya mungkin kalau saya boleh saran gitu sebagai dari sisi korporasi gitu ya, tolong apa yang mungkin gini, saya tahu bahwa ini adalah suatu produk yang sudah di-develop sama great founders ya, dan juga udah dengan pemikiran yang berbagai matang lah ya gitu. Tapi pada saat kita memang ingin berkolaborasi dengan suatu korporasi, tentunya objektifnya harus ketemu nih. Jadi apa yang di-require oleh si korporasi itu harus juga mungkin bisa dilakukan adjustment terhadap terhadap features atau terhadap konsep dari layanan yang ditawarkan oleh startup itu sendiri gitu. Nah, itu mungkin yang pertama kali yang menurut saya harus di-align-kan gitu. Karena kalau misalnya dari awalnya itu yang nggak ketemu gitu, kadang kan ada juga ya, saya nggak berbicara di sini mah the great startup semua ya. Karena ada juga saya pernah pengalaman gitu ya. Jadi kalau memang itu memaksakan hanya dari satu sisi konsep as founder gitu, itu sometimes dia nggak terlalu masuk dengan korporasi, karena di korporasi tentunya dia berpikir ada risk-nya, ada berbagai macam proses yang harus mereka pikirkan. Nah, itu sih yang saya mungkin menurut saya yang pertama kali bagaimana caranya mengalign objektif dari masing-masing pihak, dan yang kedua harus ada sedikit rasa adjustment ya, adjustment dari sisi startup-nya sendiri. How do you want to collaborate with korporasi gitu. Itu sih kalau dari sisi saya itu kuncinya sebenarnya. Oke, thank you. Mungkin para corporate bisa kontak Mbak Sofi nih karena lengkap. Beliau pernah di corporation, pernah di startup, sedang di startup lagi dan sedang lagi melakukan ini gitu kan. Jadi pasti lebih. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Wolga dari Kalbe ini. Ini menarik karena Kalbe sendiri lumayan progresif ya dengan dunia e-commerce, sekarang dituntut untuk lebih aktif bangun e-commerce ekosistem karena penjualan di offline. Walaupun saya yakin penjualan offline masih sangat besar ya, di Alfamart juga, Indomaret juga masih sangat besar gitu. Tapi Kalbe juga punya Kalbe Store gitu kan. Jadi saya tahu Mas Wolga ini di satu entitas di dalam Kalbe yang kerjasama sama multiple brand yang stakeholder-nya udah senior juga gitu kan. Nah, pertanyaannya selain dari faktor bisnis, kenapa startup harus berkolaborasi dengan korporasi? Karena kebanyakan korporasi sudah punya cara kerja yang cenderung birokratis dan kaku.
berbeda dengan agilitas yang dimiliki startup. Gimana tuh, Ram? Bingung juga ya kalau selain faktor bisnis, karena at the end of the day kan it's all about business juga gitu loh. It's not ya, kecuali kalau misalnya dia suka sama orang corporate-nya misalnya gitu ya, cakep misalnya, ya itu beda lagi. Tapi di luar faktor bisnisnya menurut gue juga nggak ada. It's pure business. Karena dari sisi corporate-nya they need to go down to earth gitu. Kasarnya mesti dekat sama customer, dan selama ini kan yang namanya corporate jarang sekali ada yang dekat segitu dekatnya gitu ya sama customer. Kalau kita ngelihat ini mungkin kalau yang nanya juga teman-teman dari Kalbe misalnya, ini kan dari sisi konsumen sendiri banyak hal-hal yang korporasi nggak bisa tahu. Dari sisi startup dia lebih dekat ke customer karena most of the startup juga B2C anyway. Mereka punya app beneran langsung dipakai di handphonenya si customer gitu kan. Misalnya kasusnya Anton ya memang usernya langsung yang main gamenya gitu. So dari sini behaviornya customer kita bisa tahu, problemnya kita bisa tahu, dan dari situ aja, dari dua informasi itu aja korporasi udah dapat informasi dan know-how yang luar biasa. Oh ternyata customer punya problem seperti ini. Nah kalau dari sisi startupnya ya obviously kita mesti tap in misalnya ke ke capital yang dimiliki atau cash yang dimiliki sama si corporate ini. Butuh didanain untuk acquisition, butuh akses juga. Ada beberapa kayak contohnya si MRTJ ini kan memang startupnya dapat akses ke pengguna MRT, dan itu kalau dijual aku rasa juga Anton kayaknya nggak mampu beli gitu loh. Dia mesti jual apartemen dulu baru bisa bayar MRTJ untuk bisa dapat akses ke penggunanya MRT kan gitu loh. So it's an amazing simbiosis mutualismenya jalan banget gitu ya. Jadi si startupnya dapat capital, dapat akses ke customer, dan dari sisi corporate-nya bisa kita bisa eksperimen dengan so many things karena kita juga nggak tahu customer butuhnya apa, problemnya apa. We think we know, tapi kan pada kenyataannya enggak gitu. Gue ingat dulu kerjasama with one of the banks di Indonesia, salah satu bank yang terbesar di sini gitu ya. Dan mereka punya ide banyak banget gitu, kayak idenya very e-wallet ini itu segala macam. Begitu kita bikin hackathon, ternyata satu hal yang bikin mereka kaget. Ternyata yang menang itu adalah aplikasi buat nagih hutang. Simple banget gitu loh. Tapi kebayang nggak kita makan di restoran gitu kan berempat atau berapa? Ini tahun 2016 ya waktu itu. 2016 atau 2017 gitu. Belum ada aplikasi kayak gini. Kita makan berempat, berlima gitu kan. Oh, udah pakai credit card gue dulu aja karena promo, whatever, nanti kirimin ke gue ya gitu. Terus sudah 2 tahun, 3 tahun udah nggak ada yang mau nagih karena nggak enak kan gitu loh. Jadi ini aplikasi memudahkan untuk itu. Jadi dia langsung ngirim reminder. Bayar ini kemarin patungan makan, dan sekarang udah dipakai di GoPay, udah ada di mana-mana juga. Tapi waktu itu belum ada, dan buat mereka kayak iya juga ya, ternyata kita mikirin e-wallet lah, investasi lah, trading lah yang kayak jauh gitu. Padahal customer cuma ya gue kesulitan gue nagih utang gitu loh. As simple as that gitu. Dan ini kadang-kadang corporate karena is playing a bigger game gitu ya. Jadi mungkin nggak bisa kelihatan problem-problem yang mungkin micro kayak gini. Nah, ini gunanya bisa open innovation kan untuk identify opportunities kayak gini. Ya. Menarik sih, karena kadang problem yang di-solve nggak kecil tapi sangat impactful ya, sangat impactful gitu kan. Nah, ini Niko udah masuk nih. Niko masih bisa ngomong nggak? Dia kayaknya lagi cuti, tapi thank you yang punya gawe ini datang. Nah, terus mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari Arif. Ini pertanyaan sangat menarik. Dia menanyakan apakah MRT ke depannya rencana develop kerjasama dengan bisnis sekitar stasiun, gitu kan? Nah, yang menarik itu, ini Arif dari Movio Studio, video developer, salah satu yang terbaik di Indonesia, global player juga. Nah, yang menarik itu, MRT itu punya, correct me if I'm wrong, JB atau Nico gitu. Jadi MRT ini punya 500 meter atau 750 meter dari stasiun itu, MRT punya keleluasaan sebagai BUMD untuk mengembangkan sebuah area gitu kan. Jadi waktu kita menjalankan program MRT Excel, emang kita cari juga gitu kan, hal-hal apa yang bisa dikembangkan, saraf yang bisa dikembangkan di sekitar stasiun. Jadi nggak hanya riding-nya, tapi kalau kalian perhatikan, stasiun MRT itu sangat nyaman, sangat bagus gitu kan.
Dan itu yang daerah-daerah situ, makanya salah satunya sama Bobo Box untuk nanti untuk istirahat. Dan menarik juga ridersnya MRT itu kan eksekutif gitu. Jadi kalau misalnya Arif mau buat video developer samping stasiun gitu kan, untuk orang meeting sekalian buatnya, silakan Arif, itu bisa dieksplor gitu kan. Nah itu hal yang juga menurut saya sangat menarik gitu kan. Nah kalau ngomongin, mungkin saya juga mau manggil Leo dari Managing Director di Digibank. Leo, can you show your video? Lu lagi nggak main sama anjing lu? Oh ada. Nah, ini adalah DBS. Harus habis nggak ada yang nanya, gue nanya gitu kan. Nah, Leo ini ngebangun Digibank, DBS, international gitu kan. Jadi sama, lu kan bangun dari nol kan, Leo gitu kan. Digibank itu kan punya is not DBS, Digibank is Digibank gitu kan. Mungkin bisa sharing atau mungkin bisa nanya juga pengalaman ngebangun startup di dalam perusahaan sebesar DBS. Oke. I think two things ya, dari perusahaan besar kan semua company corporate gede like to think bahwa oke, gue mau kayak startup, kayaknya gampang gitu. Sebenarnya challenging banget buat perusahaan besar mau kayak startup. Bedanya apa? Kalau startup kan basically lu kayak tadi lu cerita, problemnya cuma satu, misalnya atau spesifik gitu ya. Maksudnya yang ini gue beresin gitu kan. Di company gede kan banyak macam problemnya dan kadang-kadang belok kanan kiri dan approval-nya mesti sana sini kan. Nggak mungkin cuman ya udah bos gue satu, dia bilang apa, gue jalan gitu kan. Banyak dari di atas bos ada bos lagi gitu kan. Itu challenge-nya gitu. So, I think itu yang biasanya akan membedakan antara company gede, corporation dengan startup. Kalau kita sebenarnya kalau sebagai perusahaan gede, kalau kita bisa think like a startup, which means approval bisa cepat, kita bisa agile gitu. Ya, yang paling penting itu dulu deh, approval bisa cepat. Sebenarnya kalau ngomong teknologi ya developer sini, developer sana ya oke lah bisa gitu. Tinggal apa yang mau dibikinnya dulu gitu kan. Sama ya company corporate ego itu biasanya ya. Maksudnya gini loh, biasanya melakukan ini udah puluhan tahun kayak begini caranya gitu. Oh, corporate itu punya ego ya? Oh, begitulah. Nah, ini I think kalau gue boleh cerita dikit sih, memang di DBS itu, I think yang paling penting adalah satu. Orang nomor satu, dia tahu where to go. Digitalisasi kan, ya memang banyak cerita DBS itu mau digitalisasi. We are the world's best digital bank, world's best bank dan segala macam ya. Tapi bukan karena produk, tapi I think about the change yang kita lakukan. Jadi itu memang kebetulan nih, our CEO itu dia pernah punya startup. Dia lama di Citibank, zaman .com dia keluar, dia bikin startup. Dan unfortunately nggak berhasil gitu. Tapi it means dia tahulah pengalamannya detailnya. Buat gua tuh dia itu memang panutan. Dia ngerti detail sedetail-detailnya. Dia bisa helicopter view. Gitu. Jadi itu yang make a difference sehingga semua orang di bawah itu ngikut. Nah kita di bawah di sini kebetulan di Digibank di Indonesia tadinya DBS adalah corporate ya, corporate banking sama customer consumer juga lebih high end customers. Kita mau bikin retail bank. Gue startnya dengan cuma 2 orang, terus we like to think a startup berdua, hire people, dan I say, okay, kalau gue gini nggak bisa sama banker-banker yang udah bilang, gue udah berpengalaman melakukan ini, gue mesti banker, yes, ada, karena kita perlu tahu secara compliance kayak apa, aturan kayak apa, but gue perlu orang yang berpikir ini, jadi campur lah, ada yang dari startup, ada yang dari telco, kebetulan sama gue juga orang telco dulu. I think I'm a startup guy, tapi startup within big companies. Jadi my first telco dulu gue yang startup waktu dari license sampai jadi launch gitu. Basically that's like a startup juga gitu kan. Nah ini this is another startup basically in a big company ya. Kita mulai dari situ. Dan kalau startup biasanya cerita start in a garage. Kita start tadi ada big meeting room. Oke deh, nggak ada ruangan lagi. Gue sekat meeting roomnya terus mulailah dengan 3 orang. 10 orang, 20 orang, I think ceritanya gitu. Nah, yang paling penting, thinking startup adalah thinkingnya bukan dari ego tadi ya, bahwa this is the way we do it in a corporation. Tapi customer butuhnya apa sih? Kita terminologinya yang customer jobs to be, dan customer butuhnya apa? Nah, rethink dari customer butuhnya apa, baru kita bikin lagi produknya. Of course,
at the end of the day as a banking ya kita bikin banking seperti itu, tapi yang kita fokusnya adalah prosesnya gimana, UI UX-nya gimana, experience-nya gimana. We are on the way, we are not saying udah di situ ya, tapi kita on the way. Mungkin gitu dulu kali ya, terpanjang gue cerita nggak habis-habis. Ya, kayaknya harus punya satu sesi sama lu deh. Company dimanapun gitu kan. Jadi kalau lu udah jadi CEO nanti ke bawahnya gitu kan akan lebih aktif lagi. Jadi ditunggu kabarnya. Nah, oke. Mungkin pertanyaan lanjutan tadi dari Mas Wolga. Nah itu Mas Leo, approval lama adalah sebuah kepastian di korporasi. Benar. Ya, emang DBS kan is very advanced company, Singapore company ya. Di Indonesia emang takes, mungkin Kalbe coming from family business probably will take sometimes lah. Saya ngelihat juga di Indonesia ada banyak company kayak Wings, kayak Nabati, kayak Dexa, kayak Faros gitu. Ada yang sangat cepat, the second generation-nya lebih aktif, ada yang lebih hati-hati gitu, ada yang mainnya di B2B doang gitu kan. Mungkin Ram, kalau lu lihat sendiri antara local companies sama international companies, do you see any difference? Oh, menurut gue enggak sih ya. Dalam hal inovasi ini Indonesia nggak ketinggalan amat. Tapi ada sebuah hal yang menurut gue agak ngeganjel juga sih. Ini kan lucu ya, dari sisi startup pengen gede jadi corporate. Gue ngobrol sama teman-teman di Gojek, aduh Gojek udah nggak kayak dulu lagi gitu kan, 4-5 tahun yang lalu ketika kita kayak startup, sekarang udah beneran kayak corporate. Gue ngundang mereka mau ngomong aja jadi kayak, aduh Ram, gue mesti approval orang korkom gue dulu. Udah kayak corporate bener gitu kan. Di sisi lain, on the flip side, corporate pengen jadi kayak startup. Jadi it's a unique dynamic juga, gitu, dinamika yang menarik juga. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari sisi yang bird eye view sebenarnya ya, emang ada that sweet spot in between itu sih. Jadi you cannot be a startup yang kayak gitu banget, karena you need order, you need SOP, you need you need governance juga gitu kan, yang pasti kan. Semakin kita gede, semakin banyak itu. Tapi kalau udah kebanyakan udah jadi corporate, kita nggak pengen semua governance dan tata bank itu menghalangi kita untuk berinovasi. So it's not about rules, it's not about SOP, tapi lebih ke arah mindset. Itu kenapa kalau dia namanya inovasi, it's not about the company, it's never about the company, it's about the people. Nah ini mungkin yang membedakan. Jadi meskipun company-nya saklek gitu ya, istilahnya banyak rules, banyak boundary sana sini, tapi nggak necessarily artinya mereka nggak bisa inovasi, artinya mereka nggak bisa maju, nggak bisa take chances, nggak bisa take risk, nggak bisa eksperimen, selama talentnya, selama orang-orang di dalamnya itu memang punya mindset yang intrapreneurial tadi itu loh. Kayak Pak Leo itu kan basically intrapreneur. Di dalam sebuah set besar SOP, rules, bureaucracy sana sini, tapi dia bisa achieve apa yang mungkin traditional bank butuh 10 tahun gitu buat achieve. Dia achieve itu dalam waktu berapa tahun doang gitu. So move fast, experimental, take chances, itu it's in the mindset, it's in the people, dan no longer di bukan tanggung jawab company-nya lagi gitu. Itu kenapa company zaman sekarang talent, nyari talent yang bagus, dan banyak perusahaan yang sorry to say, tapi yang employee rata-rata udah relatively senior, mereka udah mulai cut, udah ayo kita hire new generation, a whole batch of people yang masih muda, yang mau membuktikan diri, yang masih taking chances, yang masih kesak-rusuk gitu kan. Dan yang lebih penting lagi adalah mereka nggak bisa ngomong, oh saya udah puluhan tahun pengalaman. Yang senior-senior kan bisa bilang gitu, I've been doing this for 30 years, 40 years. Tapi this is 2020. It's about new things gitu. Jadi udah nggak relevan lagi, dan kemampuan untuk unlearn itu kan sulit sekali gitu loh. It's not impossible, tapi melupakan apa yang kita tahu itu susah sekali, dan mendingan hire anak-anak muda yang nggak tahu apa-apa kadang-kadang gitu kan. Ya, itu setuju banget.
kata unlearn is very interesting stories, apalagi in this pandemic ya. Everything unlearn, dan menurut saya fresh graduate juga punya kesempatan yang sama karena teori-teori lama nggak bisa dipakai lagi. Exactly. Nah, Nah, menarik. Nah, mungkin saya mau dengar dari Anton, Ton. Kamu kan masuk ke program ini dan mau launching gitu kan. Mungkin cerita apa the story or harapan lu ke depan, dan harapan bisa kerja lebih dengan MRT seperti apa, dan supaya dapat inspirasi para startup founders juga untuk dan juga tahu what's your going to demo on February. Ya, thank you banget. Ini jadi sedikit ya testimoni juga ya. Jadi yang saya 10 tahun di startup yang namanya ikut program Accelerator, program incubation, ya dari zaman kenal Rama, kenal Italo, dan kenal teman-teman di sini mungkin yang kenal saya, tahulah itu apa sudah banyak, mungkin puluhan bahkan ratusan gitu ya yang Accelerator ini. Tapi ujung-ujungnya memang kalau kita lihat itu komitmen, dan sebagai entitas BUMD dan bisa berkomitmen, pertama mungkin Pak Niko ngobrol sama Italo, lalu dibikin konsepnya, lalu Ibu Sofia masuk, dan ada JB, ada Zahra, ada Talita di sini juga, semua timnya itu menurut saya benar-benar kata kuncinya adalah komitmen. Saya nggak pernah, saya nggak mau sebut akselerator lain atau bagaimana, tapi kebanyakan yang saya rasakan adalah join ya, terus sudah gitu kita kasarnya potong pita, lalu ayo kita kerjasama gitu ya, selamat masuk ke program inkubasi. Tapi ternyata yang saya rasakan ada program charity, jadi dalam arti kita dilempar-lempar, lalu misalnya nggak jelas siapa yang harus kita hubungi dan progres bagaimana. Tapi kalau di program MRT JXL ini, dan I say this without any sugar coating ya, maksudnya nggak ada guna juga, nggak dapat apa-apa ekstra. Cuman maksud saya benar-benar jujur, yang kita rasakan adalah setiap minggu itu at least ada 2 kali kita session, kita selalu dituntut untuk KPI, kita juga. Jadi kalau tadi Ibu Sofia bilang sorry ya saya nge-push dan segala macam, menurut saya itu memang untuk kebaikan kita, karena this is not a charity program, this is an accelerator, this is an incubation, di mana kita memang dituntut untuk menjadi simbiosis mutualisme juga harus ada, dan that is for the better of the program itself. Kan nggak mau kita MRT bikin program mah cuman gitu-gitu doang, dan akhirnya legacy-nya juga nggak bagus. Tapi menurut saya komitmen dari pemimpinnya itu, yaitu Pak Niko, lalu dibantu dengan Pak Italo, dan tim eksekutornya itu benar-benar really truly without lack of better word, ngelempar-lempar kita, dan nggak jelas, tapi benar-benar kita dikejar, jelas ada KPI. Dan bayangkan ya, untuk masuk ke satu apps BUMD, apps yang super, ini juga bisa bilang salah satu menuju super apps, karena orang nanti akan menggunakan MRT apps ini lebih daripada just riding ya. Kita dari zero, dari September awal kita bikin konsepnya, kita mau launching dan produk segala macam, kita live-nya Desember, within 2 months. Jadi kalau kita dengar, I've seen a lot of people, kita mau coba kerjasama, masukin ke app, itu ngobrolnya, approval-nya, ini itunya bisa sampai mungkin 6 months, even 7 months, 8 months baru bisa ada konsep yang jadi. Ini from zero, talking until live, nggak ngomong launching ya. Live untuk pilot project ini, kecil-kecilan dulu, 2 months or less. Jadi, I think kudos, I really appreciate the teamwork, the effort, and the commitment gitu ya. Nggak cuma omdo, nggak cuma bikin akselerator lalu lempar-lempar ke orang, terus kita nggak kasarnya ya startup lah, biar aja lah mereka ini itu. Dan jadi benar-benar mereka own this program and they really try to accelerate us. Itu sih satu yang gue I really appreciate. Thank you Anton. Thank you juga for the commitment. Dari kata komitmen juga tadi Rizky juga bilang ada kata komitmen jangka panjang gitu kan, penting gitu kan. So I think ini udah 1 menit terakhir, saya cuma mau buat summary aja. So thank you Niko dan JB dari MRT Team, dan juga Bu Sofi dari MRT Team untuk ngasih kesempatan kepada startup untuk bekerja sama. Thank you juga Anton dan para other startup founders udah put your commitment, dan juga kita harapkan more corporation bisa explore. Dan sebenarnya
Digibank juga bisa kerja sama MRT karena Digibank is a startup juga kan. Jadi silakan explore, search namanya di LinkedIn, saling add, saling kenal gitu kan. Saya dengar-dengar dari Niko tahun depan akan ada lebih banyak aktivitas lagi dilakukan oleh MRTJ, dan I think mohon maaf nggak semua pertanyaannya saya bisa bacakan karena waktunya sudah habis. Terima kasih Rama, Bu Sofi, dan juga Anton. Saya serahkan kembali ke Zara SMC. Baik, terima kasih Pak Italo. Terima kasih juga untuk seluruh pembicara. Ada Mas Rama Mamuaya, ada Ibu Sofia, dan Mas Anton. Semoga semuanya juga mendapatkan a very good insight from this discussion today. Terima kasih atas kehadirannya semua. Dan ini sesi terakhir di tahun ini untuk MRTJ Excel Talk Show. We'll see you next year di Demo Day juga di bulan Februari. Oke, terima kasih semuanya. Stay safe and have a good day. Terima kasih semuanya. Thank you, Pak Italo, Bu Sofia, Pak Rama, dan Zahra, dan Talita. Thank you semuanya. Thank you. Pak Niko, Pak Debbie, semuanya. Terima kasih.